Welcome back to my channel Pasukan Trader 1%. Kembali bersama saya Andres Trukuncoro. Mohon maaf karena sudah ada 1 bulan ini saya tidak mengupload video, tapi kali ini saya akan menyempatkan waktu untuk membahas mengenai bagaimana tentang dunia trading yang selama ini kita bahas, terutama forex seperti itu. Jadi baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa ternyata di dunia forex ini 99% oknum trainer adalah mereka yang sebenarnya mencari mangsa atau mencari keuntungan bukan dari trading yang sebenarnya, tapi hanya melalui training yang diadakan. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan bahwa sebenarnya di dunia trading ini lebih banyak sekali orang-orang yang memang sebenarnya tidak sukses di dunia trading. Jadi seperti yang saya bilang hanya 1%, makanya channel ini namanya Trader 1%. 1% itu pun sulit ditemukan. Makanya saya mengambil kesimpulan bahwa dunia trading itu memang dunia yang menyesatkan banyak orang yang tadinya memiliki mimpi untuk menjadi berhasil, menjadi kaya, tetapi ternyata mereka malah gagal. Karena apa? Karena tidak punya ilmu di sini. Nah, seandainya pun ada yang punya ilmu di sini, ya mungkin hanya 1%, dan itu mungkin saya sendiri sampai sekarang pun hanya belum menemukan yang sesungguhnya yang bertatap langsung seperti itu ya. Tapi kalau di dunia YouTube ya mungkin yang selama ini mengajarkan trading yang sesuai atau memang bisa menghasilkan gambaran profit ya mungkin hanya 2 orang, yaitu Duyan Anggara dan John Paul 77. Itu yang saya tahu dilihat dari apa yang mereka ajarkan. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau yang diajarkan itu sendiri itu hanya teori ya. Tapi ketika teman-teman semua udah masuk dunia trading, sudah masuk sendiri, ngalamin sendiri, pakai uang sendiri, maka kadang-kadang peraturan itu pun akan sulit sekali untuk diterapkan. Yang ujung-ujungnya sebenarnya psikologi teman-teman juga ujung-ujungnya akan terganggu. Kemudian trading tanpa analisa, over trade, kemudian rugi dan rugi lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa lebih baik teman-teman semua itu menghindari trading. Jadi trading lebih banyak membangkrutkan orang daripada membuat sukses orang. Jadi kalau teman-teman yang belum masuk, pikirkan ulang apakah teman-teman siap membayar harganya. Karena memang dalam dunia bisnis ataupun investasi akan selalu lebih banyak orang yang rugi daripada yang berhasil. Karena memang kesuksesan itu segitiga. Jadi semakin mengkerucut ke atas akan lebih banyak orang di bawah daripada di atas. Begitu juga dalam investasi, dalam dunia trading, dalam dunia perdagangan konvensional, yang sukses itu hanya sedikit. Jadi untuk dunia trading ini saya sih menyarankan teman-teman semua ya, jika berkaca dari saya yang di masa lalu juga udah jatuh bangun di sini, sebenarnya sampai di titik ini pun sebenarnya belum sampai titik impas. Artinya lebih banyak kerugian saya daripada keberhasilan saya di dunia trading. Jadi teman-teman bisa pikirkan kembali kalau ingin memasuki dunia trading, karena dunia trading itu dunia yang menyesatkan dan membangkrutkan banyak orang. Jadi kalau teman-teman mau merasakan nikmatnya bangkrut kehilangan uang, ya silakan teman-teman masuk dunia trading. Welcome. Jadi saya sebagai pemilik channel Trader Persen selalu menyampaikan bahwa memang trading itu bukan untuk semua orang, dan semua orang belum tentu bisa trading. Jadi teman-teman, sekarang pilihan di tangan teman-teman semuanya, apakah ingin trading atau tidak, atau memang mau mencoba, silakan. Tapi pesan saya hari ini adalah bahwa memang dunia trading adalah dunia yang membangkrutkan banyak orang. Dan yang kedua adalah mengenai mentor. Selama ini mungkin teman-teman berpikir bahwa mereka yang pamer profit di medsos, di TikTok, di Facebook itu adalah benar-benar mereka
mentor yang profitable, yang memang konsisten profitnya. Tapi sekarang saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa mereka hanya memamerkan apa yang menjadi keberuntungan mereka saja gitu. Artinya jika mereka memamerkan hari ini profit $1.000, $1.500, $500, itu hanya yang profitnya aja yang dipamerkan. Karena mereka hanya menarik orang supaya trading di tempat mereka trading, atau mungkin mereka sedang menarik klien-klien untuk menjadi peserta kursus trading mereka. Nah, jadi sebenarnya mereka cari duit bukan dari trading yang sebenarnya, tapi mereka cari duit dari bisnis turunan trading gitu ya. Sinyal, mungkin mereka akan jualan kursus, atau mungkin mereka akan jadi introduce broker ya kan. Jadi mereka hanya memperkenalkan broker-broker yang selama ini akan memberikan komisi kepada mereka kalau mereka berhasil merekrut orang daftar di website yang mereka referensikan. Jadi sebenarnya di dunia trading itu yang sebenarnya seperti sudah saya sampaikan hanya 1%. Dan keuntungan yang logis dalam dunia trading itu 1 bulan itu 5% itu udah sangat-sangat bagus sekali. 2% lah, 2% sampai 5% atau 6% maksimal. Itu sudah sangat-sangat luar biasa. Tapi di atas itu ya kemungkinan besar akan menggiring kita dalam dunia gambler ya, dunia gambling. Akan membawa kita menjadi penjudi. Ya akhirnya kita jadi irasional, artinya emosi, mengharapkan keuntungan instan cepat, yang akhirnya kita akan overtrade dan ujung-ujungnya rugi. Jadi itu teman-teman semuanya. Terus mengenai mereka ini yang selama ini memamerkan profit yang hijau-hijau, yang selalu pamer hari ini saya profit. Sekarang ada itu yang di YouTube jaga lilin doang, bisa beli ini beli itu, pamer ini pamer itu. Itu hanya menggiring kalian semua untuk masuk kursus tradingnya dia aja. Jadi sebenarnya teman-teman, kita juga harus cerdas sedikit lah ya. Artinya kalau orang-orang seperti saya ini kan lebih dulu masuk dan merasakan pahitnya. Jadi hati nurani kadang-kadang tidak ingin juga orang lain mengalami apa yang saya alami, seperti itu. Makanya saya membuat channel ini, saya dedikasikan untuk menjadikan ini rambu-rambu. Artinya teman-teman semuanya itu harus berpikir ulang ketika tertarik dengan dunia trading. Karena sekarang ini di internet di Indonesia memang dunia investasi sedang digalakkan, entah itu saham, entah itu mata uang, entah itu kripto, semua berlomba-lomba ke sana. Dan pemerintah juga sudah meregulasinya, artinya pemerintah juga sudah membuat industri ini legal. Artinya ya kalau saya bilang mesin pembunuh massal yang dilegalkan seperti itu. Artinya pemerintah itu hanya meregulasi, padahal sebenarnya juga tahu bahwa 99% mereka yang masuk industri ini hanya akan mengalami kerugian. Tapi itu legal, resmi. Jadi kalian tidak akan bisa menuntut kemana-mana. Beda dengan binomo kemarin yang dialami Indra Kents dan Doni Salmanan dengan Quotex-nya. Itu jelas industri ilegal, tapi ini legal. Industri legal yang forex yang selama ini industri forex yang lokal itu pun sudah berlomba-lomba membuat iklan dan memang diregulasi sama pemerintah. Jadi mudah sekali kalian untuk masuk dalam dunia yang selama ini membangkrutkan banyak orang. Jadi teman-teman, bagaimana? Apakah kalian tetap akan lanjut untuk belajar trading ataupun meneruskan trading kalian, atau kalian akan berhenti? Komen di bawah ya pengalaman teman semuanya, apa yang selama ini teman-teman alami, apa yang selama ini teman-teman rasakan selama menjalani trading. Apakah yang saya sampaikan ini adalah kalian teman-teman setuju atau tidak setuju? Kalian bolehlah berdebat di komentar, nggak masalah, komentar saya itu terbuka untuk perdebatan. Jadi itu teman-teman. Terus kemudian yang ketiga, saya ingin membahas juga bagaimana sebenarnya trading itu bisa
menghasilkan keuntungan untuk kita para trader. Yang pertama adalah trading itu harus menggunakan akal sehat. Trading itu tentang probabilitas, matematika ilmu pasti. Artinya gini, yang namanya analisa itu pasti ada salah, ada benar. Kebanyakan trader-trader receh atau trader-trader awam itu terlalu percaya diri dengan sistem one shot one kill. Artinya apa? Mereka mempertaruhkan, ya udah kalau profit banyak, kalau rugi banyak, atau kalau profit sebanyak modal yang mereka tradingkan, kalau rugi ya udah habis semuanya. Nah, itu namanya one shot one kill. Artinya ketika kalian masuk, kalian siap habis total atau untung total. Nah, itulah yang selama ini banyak para trader itu percaya diri yang berlebihan, sehingga mereka akhirnya mereka mengabaikan probabilitas. Artinya bahwa mereka itu tidak bisa memasukkan modal sekali mereka entry semuanya, tapi mereka harus membagi modal mereka dalam beberapa kali trade. Ya, contohnya makanya kita bilang ada manajemen risk, di mana sekali trade kita hanya meresikokan maksimal 1% sampai 5%. Artinya sekali trading ya ruginya harusnya 1 sampai 5%, bukan sekali trading ruginya 100%. Nah, itulah yang bisa membuat kita memainkan probabilitas. Inilah yang pada akhirnya bisa membuat kita nanti pada akhirnya bisa profit dalam jangka panjang. Jadi rumus sederhananya seperti ini. Ketika kalian trading, ketika kalian entry, resikokan 1%, tapi menggunakan take profit 2%. Artinya apa? Kalau kalian rugi itu hanya 1%, kalau kalian profit 2%. Minimal ya 1 banding 1,5 lah. Contoh kalian dengan modal $100. Ketika kalian trading, ketika kalian rugi adalah 1% dari $100. Berarti berapa? $1. Terus kalau profit, misalnya kita menggunakan risk reward 1 banding 1,5, berarti profitnya 1,5. Kalau menggunakan risk reward 1 banding 2, berarti profitnya $2. Jadi itu teman-teman, semoga gambaran-gambaran ini bisa pada akhirnya membuat teman-teman mengerti, menyadari bagaimana rule-rule-nya dalam dunia trading, yang sebenarnya nanti saya juga ingin membahas secara teknis. Tapi sebenarnya saya lebih suka membahas psikologisnya sih, karena kalau teknisnya itu sebenarnya di YouTube itu sudah banyak mereka yang mengajarkannya, tapi psikologis itu yang paling penting, karena ya faktanya memang faktor psikologis lah yang bisa membuat seseorang itu bisa profit di trading ataupun rugi di trading. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga video saya ini bisa membantu semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, sebagai wujud dukungan teman-teman pada video-video saya. Oke, bye. Salam trader 1%.